myself? Well, my name is Wahyu Eka Putri. I am a student at Trenggalek Institute Technology and Business majoring in Retail Management. My name 240204040002. First of all, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and blessing, so I can speak in front of you all in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to brightness, namely Islam. Here, I will discuss about what is the request and what is the over. Sekarang kita akan membahas yang namanya request. What is the request? Request adalah permintaan, di mana pada dasarnya definisi hukum permintaan adalah dinyatakan bahwa apabila harga suatu barang itu rendah, maka permintaan akan barang tersebut naik. Sedangkan apabila harga suatu barang itu tinggi, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Ada 7 faktor yang bisa mempengaruhi penentuan hukum permintaan. Yang pertama, yakni harga barang itu sendiri. Yang kedua, yakni harga barang lain yang terkait dengan harga barang itu sendiri. Yang ketiga, yakni pendapatan rumah tangga. Yang keempat, yakni corak distribusi pendapatan masyarakat. Yang kelima, yakni cita rasa masyarakat. Yang keenam, yakni jumlah penduduk. Nih, yang terakhir yang nomor 7 adalah ramalan atau pemikiran di masa depan. Sekarang kita bahas satu persatu faktor yang mempengaruhi hukum permintaan. Faktor yang pertama yakni harga barang itu sendiri. Dinyatakan bahwa di mana apabila harga suatu barang itu mengalami peningkatan harga, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun. Jadi di mana ketika barang itu tinggi, harganya tinggi, maka permintaannya akan semakin turun. Faktor yang kedua yang mempengaruhi hukum permintaan adalah harga barang lain. Harga barang lain yang terkait dengan barang itu sendiri. Semisal nih dinyatakan bahwa apabila harga barang lain mempengaruhi, maka hukum permintaan pun akan berubah ataupun terpengaruh. Nih, harga barang lain dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yakni barang pengganti. Yang kedua yakni barang pelengkap. Yang ketiga yakni barang netral. Sekarang kita bahas satu persatu tentang barang lain. Yang pertama yakni barang pengganti. Barang pengganti itu biasanya lebih ke fungsinya sih. Coba teman-teman lihat, ada kopi, ada teh. Dimana biasanya pada kebiasaannya teman-teman mengkonsumsi atau minum kopi. Sedangkan pada saat itu harga kopi menjulang tinggi. Muncullah yang namanya teh. Pada saat itu harga teh sedang turun, maka otomatis teman-teman akan cenderung untuk memilih kepada teh. Barang yang kedua yakni barang pelengkap, di mana pada dasarnya biasanya barang pelengkap itu hanya untuk melengkapi. Semisal ada motor, ada BBM.
Di mana ketika BBM naik, maka peminat masyarakat atau daya beli untuk membeli motor akan semakin turun. Sedangkan ketika BBM sedang turun ataupun harganya rendah, maka daya beli atau permintaan akan motor akan semakin meningkat. Yang ketiga yakni barang netral, di mana pada dasarnya barang netral ini tidak ada hubungannya sama sekali atau tidak ada hubungan satu sama lain. Semisal nih, ada sepatu, ada gula, di mana saat teman-teman ingin bepergian, ingin memakai sepatu, dan pada saat itu tidak ada sepatu. Sedangkan harga sepatu pada saat itu sedang naik. Nah, terus teman-teman berpikir, pakai gula aja. Nah, kan nggak bisa, nggak ada hubungannya antara sepatu dan gula. Jadi, permintaan akan sepatu dan gula akan tetap sama. Yang ketiga yakni pendapatan rumah tangga ataupun pendapatan masyarakat. Ini nih yang perlu digarisbawahi. Kalau menurut saya, hal ini adalah hal yang sangat penting. Karena pendapatan masyarakat bisa mempengaruhi atas permintaan. Jadi semisalkan nih pendapatan masyarakat itu meningkat, jadi permintaan akan barang pun juga meningkat. Jadi pada dasarnya pendapatan masyarakat itu berpengaruh kepada permintaan. Faktor yang keempat yang mempengaruhi hukum permintaan adalah corak distribusi pendapatan masyarakat. Ada nih yang gajinya UMR, ada yang di atas UMR. Nah, ada kalanya pemerintah menaikkan pajak untuk orang kaya, sedangkan memberikan hasil pajak untuk subsidi kepada orang yang tidak mampu. Maka si orang kaya akan menurunkan permintaannya, sedangkan si orang yang tidak mampu tadi akan menaikkan permintaannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang tidak mampu tadi mendapatkan subsidi dari pemerintah. Faktor yang kelima yang mempengaruhi hukum permintaan adalah cita rasa masyarakat. Jadi, pada dasarnya cita rasa masyarakat itu mempengaruhi akan permintaan. Semisal nih, sekarang nih lagi FOMO-nya HP iPhone Pro Max 14, 15, 16. Ini akan mempengaruhi masyarakat untuk cenderung lebih membeli ataupun meningkatkan permintaannya akan barang tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena cita rasa masyarakat, karena egonya mereka, karena gengsinya mereka, karena adanya hawa nafsu mereka. Jadi, mereka akan cenderung berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut. Faktor yang keenam yang mempengaruhi hukum permintaan yakni jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai sekitar 281,6 juta jiwa. Wow, banyak sekali ya. Jadi, di mana ketika jumlah penduduk itu semakin banyak, maka permintaan akan barang pun semakin meningkat. Jadi, dengan adanya jumlah penduduk yang semakin banyak, maka permintaan akan suatu barang itu pun akan meningkat ataupun naik. Faktor yang ketujuh yang mempengaruhi hukum permintaan adalah ramalan atau pemikiran di masa depan. Simpelnya tuh seperti ini. Semisal nih, teman-teman mestinya kan tahu BBM.
Kadang tuh BBM harganya naik, kadang tuh harganya turun. Dikatakanlah bahwa besok nih pemerintah menaikkan harga BBM. Apa yang akan terjadi? Muncullah antrian-antrian panjang di SPBU. Dikarenakan hal tersebut akan mempengaruhi permintaan. Jadi permintaan akan BBM pasti akan meningkat. Berikut akan saya tampilkan kurva permintaan, di mana dinyatakan bahwa ketika harga suatu barang itu tinggi, maka permintaan akan barang tersebut pun menurun. Sebaliknya, ketika harga suatu barang itu rendah, maka permintaan akan barang pun semakin meningkat. A few minutes later. Sudah selesai nih pembahasan kita tentang request ataupun hukum permintaan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang offer. What is the offer? Offer adalah penawaran. Sekarang kita akan membahas yang namanya penawaran. Pada dasarnya, definisi hukum penawaran adalah dinyatakan bahwa apabila harga suatu barang itu meningkat, maka permintaan akan barang pun semakin meningkat. Jadi, penawaran dan jumlah suatu barang akan meningkat. Sementara itu, ada 5 faktor yang mempengaruhi hukum penawaran. Faktor yang pertama yakni harga barang itu sendiri. Faktor yang kedua yakni harga barang pengganti. Faktor yang ketiga yakni biaya produksi. Faktor yang keempat yakni adanya kemajuan teknologi. Faktor yang kelima dan terakhir adalah pajak. Faktor pertama yang mempengaruhi hukum penawaran yakni harga barang itu sendiri. Apabila suatu barang harganya sedang naik, sedang tren-trennya, maka barang tersebut akan ditawarkan dengan banyak oleh produsen. Katakanlah lagi musimnya lebaran nih, harga daging sedang menjulang tinggi, maka harga daging yang menjulang tinggi otomatis para pengusaha daging akan menyediakan jumlah daging yang begitu banyak. Jadi, para produsen akan menawarkan daging dengan jumlah yang banyak walaupun harganya sedang naik. Supaya apa? Supaya seorang konsumen bisa mendapatkan lebih banyak daging walaupun harganya sedang naik. Itu yang pertama. Faktor yang kedua yang mempengaruhi hukum penawaran yakni harga barang pengganti. Misalkan nih di suatu negara ada susu, harga produksi untuk susu itu meningkat, otomatis akan mempengaruhi harga susu yang ada di negara tersebut atau yang diimpor ke Indonesia misalkan. Kalau sudah seperti itu, maka harga susu yang ada di Indonesia akan meningkat. Kenapa? Karena biaya produksi untuk susu itu meningkat. Jadi bisa menjadi peluang untuk para pengusaha untuk bermain dan bersaing untuk memproduksi ataupun menawarkan produk tersebut. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi hukum penawaran adalah biaya produksi, di mana pada dasarnya apabila harga suatu barang ataupun produksi meningkat, maka pengusaha atau produsen akan tipislah margin keuntungannya, ataupun akan mengalami yang namanya kerugian. Dengan hal tersebut, maka kemungkinan besar barang yang ditawarkan pun akan menurun.
Jadi, hal ini adalah faktor biaya produksi yang meningkat. Faktor yang keempat yang mempengaruhi hukum penawaran adalah kemajuan teknologi. Pada dasarnya, dengan adanya kemajuan teknologi, percaya ataupun tidak percaya, akan menekankan ongkos biaya produksi. Ketika ongkos biaya produksi tertekan, maka seorang produsen ataupun pengusaha akan meningkatkan dan memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Ketika ongkos biaya itu rendah atau barang itu sudah banyak, ongkos produksi pun rendah, maka akan dijual dengan harga yang tinggi disesuaikan dengan keuntungannya masing-masing. Jadi pada dasarnya adalah ketika kemajuan teknologi itu sudah berkembang, maka di situ ongkos produksi pun meningkat. Faktor yang kelima yang mempengaruhi hukum penawaran yakni pajak. Siapa sih yang nggak tahu dengan yang namanya pajak? Apabila suatu barang itu dikenakan pajak dan pajaknya ditingkatkan, maka otomatis harganya akan naik dong. Ketika harga naik, permintaan pun akan berkurang. Ketika permintaan berkurang, otomatis produsen tidak akan memberikan ataupun menawarkan dengan banyak. Istilahnya, dalam kata lain, penawaran pun akan menurun. Nah, sekarang saya perlihatkan kurva penawaran, di mana dinyatakan bahwa apabila harga suatu barang itu meningkat, maka penawaran ataupun produksi jumlah barang itu akan semakin meningkat. Oke guys, enough from me. If there's some mistake, forgive me please. Thanks for your nice attention and thanks for your watching. And don't forget to subscribe my channel. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.